guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku. Kali ini aku mau nge-share dan dari apa yang aku pelajari tentang ternyata gerakan-gerakan dalam salat itu dapat berfungsi untuk menyehatkan tubuh kita. Dan kita akan bahas satu persatu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, pertama aku mau bahas tentang takbiratul ihram. Saat kita itu menggerakkan tangan kita di samping telinga kita, kita himpit ke dada. Hal ini dapat berfungsi untuk melancarkan peredaran darah. Kenapa kita harus melakukan atau melancarkan peredaran darah? Hal ini mengurangi kita dari resiko berbagai penyakit. Karena penyakit yang ada dalam tubuh kita itu berdasarkan dari peredaran darah yang tidak lancar. Dengan peredaran darah yang lancar, kita dapat memberikan nutrisi dan oksigen yang baik dari tubuh kita. Sisi kedua itu ketika kita ruku. Ternyata dengan ruku kita bisa mengurangi diri kita itu yang sakit punggung. Hal ini disebabkan dengan posisi ruku itu ketika kita mensetarakan antara kepala kita, punggung kita dengan meletakkan kaki kita di lutut, itu dapat merenggangkan yang namanya otot yang disebut dengan paraspinal. Dengan merenggangkan otot ini, kita akan dapat mengurangi resiko penyakit sakit punggung ataupun sesuatu yang sakit dari tulang belakang kita guys. Sisi selanjutnya ialah ketika sujud. Serius guys, sangat sujud ini adalah dimana peredaran darah kita itu langsung menuju ke otak. Hal ini disebabkan karena posisi jantung lebih tinggi daripada posisi kepala. Ketika kita sujud, kita merendahkan kepala kita serendah-rendahnya sehingga peredaran darah itu langsung atau lancar ke otak. Hal ini penting untuk diri kita, untuk kejeniusan kita. Dengan peredaran darah ke otak itu, kita dapat menjadi seseorang yang lebih pintar, lebih jenius, dan lebih berpikir kognitif. Dan aku baru teringat kenapa banyak para ustadz menyebutkan ketika kita mau konsisten untuk salat tahajud, kita menjadi lebih stabil mentalnya, lebih jenius. Hal ini disebabkan karena posisi sujud ini sangat berpengaruh untuk melancarkan peredaran darah kita ke otak. Dan bahkan posisi sujud ini dapat mengurangi kita daripada risiko sakit kepala, mengurangi kita daripada darah tinggi, dan bahkan pendarahan di otak. Posisi selanjutnya ialah posisi duduk di dua antara sujud. Posisi ini dapat memperlancar pencernaan. Hal ini disebabkan ketika kita melibatkan antara perut dan pencernaan-pencernaan lain berdekatan, dan hal ini dapat, kalian tahu, dapat memberikan relaksasi ataupun suatu hal yang rileks atau kontraksi antara otot-otot pencernaan tersebut. Dan dengan duduk di antara sujud, kita akan mengurangi resiko penyakit sembelit, sakit perut, dan bahkan sakit yang berdasarkan dari pencernaan kita guys. Terakhir yaitu ketika kita salam. Ketika kita salam itu memang suatu gerakan yang sederhana tapi sangat bermakna bagi kesehatan kita. Hal ini dapat untuk dengan salam ini kita dapat merelaksasikan antara otot otak dengan otot telinga kita. Hal ini dapat berfungsi untuk menyempurnakan aliran darah yang masuk ke otak yang tadi ketika kita lakukan sujud. Dengan untuk menyempurnakan ini, peredaran darah ke otak itu terselubung atau hadir atau tumbuh atau berkembang dengan sangat baik dan sempurna. Maka dari itu aku dengar dari guys, aku udah bahas semua dan itu apa yang aku pahami dari apa yang aku pelajari. Teman-teman kalau ada kesalahan ataupun penambahan, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Dan bahkan ada satu lagi yang aku mau share. Ternyata bagi kita yang benar-benar rutin atau konsisten dalam salat ini, kita juga dapat untuk menyeimbangkan tubuh kita. Hal ini disebabkan karena konsistennya salat, kita dapat memberikan keseimbangan dinamis dalam tubuh kita. Hal ini dapat berfungsi untuk
kita bisa menstabilkan diri kita ketika kita bergerak ataupun berpindah posisi. Hal ini dapat mengurangi resiko jatuh dan yang umumnya terjadi kepada orang-orang yang sudah lanjut usia. Dan bahkan dengan konsisten atau merutinkan salat, kita dapat juga menstabilkan sisi mental kita. Karena mental itu penting banget. Karena dengan salat, kita bisa dapat menghadirkan ketenangan. Dari ketenangan itu, kita dapat memberikan respon-respon positif terhadap hidup kita. Kita juga dapat untuk memberikan solusi-solusi terbaik dari diri kita dengan menstabilkan emosi dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan ataupun kesimpulan. Jadi guys, saat ini bukan hanya sekedar kita mendapatkan pahala, tapi banyak manfaat yang kita dapatkan untuk diri kita, untuk kesehatan fisik kita, dan juga kesehatan mental kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.